Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini kelahiran Beirut ya, lahir di Ijzim di Palestina, meninggal di Beirut tahun 79. Nah, beliau ini mendirikan Hizbut Tahrir yang mendanai Inggris. Pokoknya aliran-aliran yang menyimpang itu biasanya kenal dengan Inggris. Mengapa? Donaturnya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini karena orangnya alim, pandai ya, oleh Inggris dibikin organisasi, disuruh bikin organisasi. Beliau ini pernah keluar dari kedutaan Inggris bawa koper sampai di daerah yang namanya Nablus ya, Nablus di Lebanon, ditangkap oleh polisi. Setelah digeledah ternyata isinya uang Inggris, pound sterling. Ditanya, apa ini? Mahal apa ini? Lalu kata Syekh Taqiyuddin, aradtu alaihimul Islam fa'abau. Aku tawarkan Inggris masuk Islam, mereka gak mau. Fa'akhaltu anhumul jizyah. Maka aku ambil upeti dari mereka. Bilangnya upeti padahal bayaran dari Inggris. Karena organisasi ini yang mendanai Inggris, organisasi khilafah ini, orang barat itu mau mendanai kalau suatu pemikiran itu berbeda dengan mayoritas. Maka bagaimana Hizbut Tahrir ini akidahnya berbeda dengan mayoritas? Kok berbeda? Hizbut Tahrir ini di dalam akidah cenderung kepada Mu'tazilah. Apa di antaranya? Mereka tidak beriman kepada qada dan qadar, gak percaya pada takdir. Kalau Ahlus Sunnah ini beriktikad bahwa semua perbuatan manusia dan apapun yang akan terjadi adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kalau menurut Hizbut Tahrir sama dengan Syiah dan Mu'tazilah, perbuatan manusia yang disengaja adalah ciptaan dan ketentuan manusia, bukan ciptaan dan ketentuan Allah. Jadi memang tidak beriman kepada takdir. Nah, faham Mu'tazilah, Syiah dan Hizbut Tahrir yang seperti ini, kata para ulama, ini adalah sesat dan menyesatkan. Walaupun tidak dikafirkan, tetapi sesat dan menyesatkan karena gak beriman pada takdir. 1 tahun yang lalu, nah, kapan ya Hizbut Tahrir dibubarkan tuh sudah berapa lama? Jadi sebelum dibubarkan, ada Ustadz Hizbut Tahrir 4 orang datang ke rumah saya. Awal-awalnya nelpon, Pak Kiai mau silaturahmi. Saya gak tahu kalau Hizbut Tahrir. Kapan Kiai ada waktu? Insya Allah tanggal sekian saya ada di rumah. Ini masih di luar kota. Ternyata setelah mereka datang sampai di rumah pimpinan Hizbut Tahrir. Setelah bertemu kata mereka, Pak Kiai, apa? Minta tolonglah Pak Kiai dalam ceramah jangan membeda-bedakan Ahlus Sunnah dengan Hizbut Tahrir. Mengapa? Karena Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah sama saja, gak ada bedanya. Lalu saya bilang, kalau memang Ahlus Sunnah dan Hizbut Tahrir itu sama, tidak ada bedanya, mengapa kamu keluar dari Ahlus Sunnah lalu masuk Hizbut Tahrir? Mestinya kamu gak perlu keluar karena sudah sama. Kamu ini keluar berarti beda, berarti ini beda, buktinya kamu keluar. Akhirnya mereka diam. Jadi mereka ini kalau ngomong bolak-balik aja bicaranya. Orang ahli bid'ah itu dibolak-balik biasanya bingung sudah. Lalu kata mereka, Kiai, apa bedanya? Loh masa tanya ke saya? Kan sampeyan yang Hizbut Tahrir. Yang merasakan sampeyan, bukan saya. Yang jelas kalau menurut saya, kamu tidak beriman pada takdir, gak ada qada qadar. Kalau kami beriktikad semua perbuatan manusia yang disengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Sementara menurut kamu perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan dan ketentuan Allah, tetapi ciptaan dan ketentuan manusia. Iya Kiai, tapi kami beriman bahwa manusia di dalam berbuat itu ada kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nah, itu bedanya dengan Ahlus Sunnah. Saya bilang begitu, itu berarti beda. Makanya jangan kamu sama-samakan. Dan itu sesat berarti, karena di dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan di pondok-pondok seperti itu memang.
Saya bilang begitu. Tapi Kiai, kami masih berkeyakinan bahwa Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia berbuat. Nah, ini teori ini yang menyebabkan kami tidak mengkafirkan kamu. Jadi orang yang tidak percaya kepada takdir, kalau berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan manusia kecuali setelah manusia berbuat, kata para ulama, maka ini qadariyah yang kafir, karena menganggap Allah itu bodoh. Dan ini qadariyah ekstrim, kelompok qadariyah yang pertama. Kalau ada qadariyah seperti kamu meyakini Allah tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat, maka berarti ini qadariyah yang kedua, yang hukumnya sesat dan menyesatkan. Cuman kamu perlu tahu, keyakinan kamu bahwa Allah itu tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat, ini adalah kelemahan ajaran kamu. Kata Imam Syafi'i, al-qadari in khushima bil ilmi in qata'ah. Qadariyah, Mu'tazilah yang tidak beriman pada qada qadar, kalau didebat tentang ilmu pengetahuan Allah biasanya terputus. Kok gitu Kiai? Saya tanya, perbuatan manusia yang disengaja ciptaan siapa? Kalau menurut kami ciptaan dan ketentuan Allah. Dia bilang ciptaan dan ketentuan manusia. Saya tanya lagi, sebelum manusia berbuat, apakah Allah sudah tahu pada apa yang akan dilakukan itu? Sudah tahu apa belum? Dia gak jawab. Kamu gak jawab. Karena kalau kamu jawab Allah belum tahu, kamu kafir. Berarti menganggap Allah bodoh. Kalau kamu jawab Allah sudah tahu, kamu akan saya tanya lagi. Gimana? Dia mereka pasti kamu menjawab seperti pembicaraan kamu tadi, Allah sudah tahu. Kalau memang Allah sudah tahu, karena kata mereka sebelum manusia diciptakan Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan. Saya tanya lagi, kalau memang Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan manusia sebelum manusia diciptakan, lalu siapa yang membuat perencanaan perbuatan itu? Apa manusia, apa Allah? Kalau kamu jawab manusia, berarti kami bodoh. Kamu bodoh. Mengapa? Wong dia belum ada sudah bikin perencanaan. Kalau kamu mengatakan yang merencanakan Allah, itu namanya takdir. Cuma kamu bodoh, nggak mau mengakui. Makanya kamu sesat dan menyesatkan. Ini disebut tahrir. Tidak beriman kepada takdir. Ini yang pertama. Yang kedua, Hizbut Tahrir ini tidak beriman kepada azab kubur. Padahal ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka gak percaya pada azab kubur. Yang ketiga, Hizbut Tahrir ini tidak beriman kepada Imam Mahdi. Kalau kita beriman kepada Imam Mahdi. Yang keempat, Hizbut Tahrir ini membuka keran pintu ijtihad selebar-lebarnya. Siapapun disuruh berijtihad. Loh, kalau begitu gak ada ulama dong. Kalau semuanya bisa berijtihad. Karena Hizbut Tahrir ini membuka keran pintu ijtihad selebar-lebarnya, ijtihad mereka ngawur-ngawur. Hizbut Tahrir ini pernah berfatwa laki-laki perempuan boleh meraba, laki-laki boleh meraba perempuan asal tidak syahwat. Itu di kitab mereka, di kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Wa anna lamsan nisa bi ghairi syahwatin laisa haraman. Menyentuh meraba-raba perempuan asalkan gak syahwat gak haram. Misalnya cuma ingin tahu ini lembut apa keras. Dan di situ areanya bebas, terserah sebelah mana saja. Yang penting gak syahwat, cuma ingin tahu. Wah, bahaya ini. Ini mereka ini bukan hanya berfatwa meraba-raba. Mereka pernah mengeluarkan fatwa berciuman lawan jenis asalkan niatnya bukan berzina gak apa-apa. Termasuk ciuman selamat tinggal. Misalnya mau pergi kemana lalu pamitan sama tetangganya pakai ciuman, gak apa-apa. Mengapa? Yang penting niatnya gak zina katanya. Ini fatwa mereka. Jadi mereka ini bahaya. Jangan dikira Hizbut Tahrir ini gak bahaya-bahaya, karena mereka merusak akidah. Ini diantara akidah mereka. Ajarannya masih banyak. Saya menulis buku berjudul Hizbut Tahrir dalam Sorotan.
tahun 2011. Lalu setelah itu karena saya berpolemik dengan Hizbut Tahrir di majalah Al-Qisah, majalah apa namanya ya, itu majalahnya Habib di Jakarta itu, Al-Qisah, di majalah Al-Qisah. Jadi majalah Al-Qisah wawancara dengan saya tentang Hizbut Tahrir, saya kasih wawancara. Setelah itu Hizbut Tahrir ini mendatangi kantor Al-Qisah, ngamuk, mereka minta hak jawab. Akhirnya dibuat hak jawab, lalu saya jawab lagi. Setelah saya jawab lagi, karena jawabannya banyak yang minta dibuatkan buku secara khusus, saya menulis buku berjudul Jurus Ampuh Membungkam HTI tahun 2012. Ini mereka, karena mereka memang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang yang dibawa-bawa khilafah, yang dibawa-bawa penegakan syariah. Tapi kalau gak percaya pada qada qadar, gak bisa khilafah ditegakkan, gak bisa, justru akan meruntuhkan kekuatan umat Islam. Mengapa begitu? Khilafah itu artinya kekuasaan, bukan hanya jabatan. Umat Islam menguasai dunia, yang dikuasai bukan cuma umat Islam, tetapi bangsa-bangsa lain tunduk pada kita. Khilafah ini akan diberikan oleh Allah kepada kita, syaratnya dua. Pertama, keimanan yang sahih seperti iman para sahabat dan ulama salaf. Kedua adalah amal soleh. Dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Artinya imannya seperti iman para sahabat, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Imannya para sahabat ini adalah imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau imannya Hizbut Tahrir bukan imannya para sahabat, karena gak beriman pada qada qadar, gak beriman pada yang lain-lain. Ini bukan malah menegakkan khilafah, justru menghancurkan umat Islam dari dalam. Dan beramal soleh. Loh, kalau menyuruh meraba-raba perempuan, membolehkan ciuman, bukan amal soleh itu. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan benar-benar memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, khilafah di muka bumi. Jadi khilafah itu artinya buah. Yang namanya buah itu berarti kita tanam pohon duluan. Pohonnya apa? Pohonnya adalah iman dan amal soleh. Hizbut Tahrir gak nanam pohon, tapi pohonnya malah ditebangi. Lalu bilang buah, dari mana buah mau didapat? Khilafah gak ada tokonya. Coba buah apel, buah jeruk, walaupun kita tak tanam, bisa beli di toko. Khilafah ini gak bisa dibeli. Tetapi buah yang merupakan anugerah karunia dari Allah